Ingatan bulan tahun ini Ketum, bagaimana kondisi partai kita Ketum. Dan Ketum juga anak mantan presiden loh. Ketum mantan perwira TNI walaupun ada pangkat mayor. Ya, untuk bicara intelektual aduh Ketum, ya Allah, astagfirullahaladzim, Ketum, aku sedih kali, hancur hatiku Ketum, hancur kali hatiku Ketum. Bukan apa-apa, bukan persoalan masalah. Ya Allah, bagus-bagus kita kemarin di jalur oposisi, tetapi kenapa pilihan ini Ketum, menyakitkan Ketum. Ada ribuan mungkin karena Partai Demokrat sama menangis seperti saya Ketum. Ya Allah, astagfirullah. Partai Demokrat diprediksi tak lolos. Hanya 6 partai politik ini yang dapat kursi di Senayan berdasarkan survei terbaru. Jadi dalam hal ini saya berharap dengan tulus ya, agar ada mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala teruntuk Bapak saya SBY dan ketua umum saya, agar segera merubah dukungan itu dan kembali lagi kepada Mas Anies. Dan saya walaupun hanya kader biasa, saya berharap kembali ya, ini kader Demokrat tunggu mukjizat ya. Berharap sekali bahwa SBY dan AHY berpikir berenung ya, dan mengharap cabut diri dari koalisi rejim katanya ya. Maksudnya adalah koalisi Indonesia Maju dan balik lagi menuju koalisi perubahan ya, dengan nada bicara yang kayaknya sesak di dada ya. Tetapi inilah tampaknya banyak sekali kader Demokrat ya, ya banyak yang mungkin tidak menyuarakan ini ke publik, mungkin dipendam dalam dirinya, tapi pada akhirnya dia tidak peduli kepada Demokrat ya, tetapi ada yang berani menyuarakan ini dengan suara yang tetap santun kepada SBY, kepada AHY, untuk bisa mempertimbangkan kembali dan kembali untuk ke koalisi perubahan, mendukung Anies Baswedan. Jalan yang ditempuhnya ya sudah sekian lama dan kayaknya sudah mau membuahkan hasil gitu loh. Semua orang sudah jatuh cinta kader Demokrat itu ke Anies Baswedan ya. Ini kembali pengennya gitu ya, apalagi dalam situasi politik di mana koalisi Indonesia Maju dengan terpilihnya cawapresnya Gibran Rakabuming dengan cara-cara seperti itu, apa bisa menerima ini logikanya SBY? Apa bisa menerima ini logikanya AHY? Orang yang biasa menjaga citra dirinya dengan moral yang relatif cukup baik gitu loh, bisa menerima dengan cemoohan publik seperti ini dan dia harus mendukung dari cawapres seperti itu ya. Ini sebetulnya AHY, SBY mungkin juga bertanya-tanya dalam hati itu, kok kita jatuh dalam situasi kayak begini gitu ya, sementara kita sudah kabur dari koalisi perubahan dengan nuding Anies sebagai pengkhianat, nggak taunya justru malah kejeblos dalam situasi seperti ini. Memang berat pemirsa ya, nggak tahu kalau misalnya dia kembali kemudian Anies Baswedan itu bilang apa atau Surya Paloh itu bilang apa. Tetapi yang jelas adalah bahwa situasi ini bukan hanya mempertaruhkan integritas, moralitas dari SBY dan AHY, kok bisa menjalani gitu ya, tetapi Demokrat juga pertaruhannya cukup berat ya di Pilpres atau di pemilu 2024 nanti dengan kondisi seperti ini. Partai Demokrat diprediksi tak lolos. Hanya 6 partai politik ini yang dapat kursi di Senayan berdasarkan survei terbaru. Carta Politika mengeluarkan rilis hasil survei yang mereka lakukan
Salah satunya terkait elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024. Disebutkan ada beberapa partai menurut survei ini yang akan lolos ke Senayan karena mencapai atau melewati parliamentary threshold. Partai tersebut adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan PKS. Pada pilihan partai politik, PDIP dan Gerindra menjadi pilihan tertinggi publik. Diikuti berikutnya secara berurutan oleh Golkar, PKB, Nasdem, dan PKS. Sementara partai-partai lainnya masih memiliki elektabilitas di bawah 5% pada survei kali ini, demikian bunyi rilis mereka. Dikutip Rabu, 8/11/23. Berdasarkan survei tersebut, PDIP mendapatkan suara diikuti Gerindra dengan 17,8%, Golkar di peringkat 3 dengan 8,1%, PKB 7,9 diikuti Nasdem dengan 7,8 dan PKS 6,9%. Artinya berdasarkan survei Carta Politika, hanya ada 6 partai politik yang akan masuk Senayan. 3 partai besar lainnya yang saat ini berdasarkan pemilu terakhir ada di Senayan diprediksi tidak akan lolos. Demokrat dapat 3,8%, PPP 3,4%, dan PAN 3,1%. Sementara itu, disebutkan tak ada partai non-parlemen yang akan masuk ke Senayan berdasarkan survei ini. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, hanya mendapat 0,9%, Hanura 0,7%, dan PBB 0,4%. Untuk partai baru peserta pemilu seperti Gelora, Umat, Garuda, Buruh masing-masing mendapat suara di bawah 0,4%. Bukan pada tanggal 26-31 Oktober 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2.400 responden, yang tersebar di 38 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat, multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,0% pada tingkat kepercayaan 90. Diketahui, Asri Tada merupakan caleg DPRD Sulsel dari Demokrat, Dapil 11 nomor urut 4. Namun, dia juga menjadi Sekjen DPP Milianis, yang merupakan kelompok relawan dari Anies Baswedan. Sementara saat ini, posisi Demokrat dan Anies berseberangan. Itu setelah Anies memutuskan memilih Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya, dan dianggap mengkhianati Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih awal dipinang secara pribadi. Asri Tada mengaku sudah berkomunikasi dengan internal Demokrat. Itu sebabnya, dia juga tetap lolos dalam DCT Demokrat. Sebab, dia sejak awal sudah punya koneksi antara Demokrat dan Anies. Di awal saya sudah sampaikan, ini tidak perlu dipermasalahkan. Ini kan dapat lampu hijau. Kami saling kenal kan? Beda kalau di awal saya masuk partai yang tidak ke Pak Anies. Ini ada sejarahnya, tidak bisa dihapus begitu saja. Ngertilah sedikit, ujarnya. Kata Asri, dia lebih dahulu menjadi relawan Anies. Itu sudah terjadi sejak Mei 2021. Jauh sebelum bicara pileg. Dalam perjalanannya, Demokrat juga mendukung Anies. Di sanalah dukungannya searah. Namun pada perjalanannya, terjadi perubahan sikap partai. Demokrat berbelok gabung ke kubu Koalisi Indonesia Maju, KIM, dan mengusung pasangan Prabowo Gibran. Bagi Asri Tada, hal ini sudah terlanjur basah. Dia memutuskan untuk menjalani keduanya, dengan segala konsekuensi yang siap diterima dari partainya. Kekentalan saya sebagai relawan 101%. Ikhtiar menjadi caleg Demokrat juga sudah jalan. Saya bilang untuk jalan dua-duanya. Saya siap menerima segala konsekuensi dari partai. Memang ini menjadi dilema bagi teman-teman caleg Demokrat, dan pada akhirnya saya memutuskan meneruskan apa yang saya mulai, kata dia. Dia pun sebenarnya mengakui, jika hal ini dilihat dari luar kurang etis. Tapi dia menegaskan, dalam konteks ini, bukan hanya dia saja yang ada dalam posisi ini, beberapa caleg Demokrat lainnya juga sama, namun hanya dia yang menonjol. Sebagai relawan, saya harus melanjutkan sampai memenangkan Pak Anies. Sebagai caleg, saya juga tetap maju dan soal partai internalnya Mi Demokrat yang atur, terangnya. Posisinya sebagai caleg yang tidak linear dengan Pilpres, kata dia, ada komunikasi yang terbangun di internal Demokrat kepada dirinya. Secara normatif, tidak bisa dinafikan bahwa keputusan partai harus dijalankan. Tetapi kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk geopolitik. Itu sulit,
Karena saya suka dua-duanya. Karena kalau saya terpilih, saya punya kontribusi suara loh ke partai. 20 ribuan minimal, itu sangat berharga untuk partai, jelasnya. Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Demokrat, Andi Januar Jauri Darwis sebelumnya menanya akan bisa menyesuaikan posisinya dengan kondisi yang ada.